Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana caranya untuk membuat prebiotik rabal. Karena banyak pemula yang kadang bingung, prebiotik rabal itu apa sih, seperti apa, dan fungsinya buat apa. Nah, kemudian apa harus beli di toko atau bisa dibuat. Nah, kalau misal bisa dibuat, itu bagaimana cara pembuatannya? Nah, oke. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Oke. Baik, lanjut ya. Apa sih yang namanya prebiotik rabal itu? Kadang menjadi pertanyaan ya, sepele tapi kadang membingungkan ya. Jadi prebiotik rabal itu adalah sebuah cairan larutan ya dari hasil fermentasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan menambah imunitas dari, khususnya di sini adalah ikan lele. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi, untuk membuat probiotik rabal itu, yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Nih, yang pertama adalah air bersih sekitar 9 liter. Yang kedua itu susu Yakult, itu 2 botol. Yang ketiga itu ragi tempe sekitar 1 butir, nanti ditumbuk halus ya. Kemudian yang keempat itu air kelapa murni, cukup 1 buah, nggak masalah. Kemudian yang kelima itu molase atau tetes tebu, itu sebanyak cukup 3 tutup. Kemudian ditambah dengan sekitar setengah liter air yang bersih. Nah, kemudian kalau untuk molase itu atau tes tebu itu kita susah cari, itu bisa diganti dengan 1 kilogram gula merah atau gula Jawa, kemudian diencerkan dengan setengah liter air. Itu bisa untuk mengganti molasenya. Oke, itu tadi bahan-bahannya. Kemudian yang kedua adalah untuk alat yang diperlukan. Alat yang diperlukan itu adalah yang pertama ember besar yang hitam. Ember besar yang berwarna hitam. Mengapa hitam? Biar nanti cahaya itu tidak mudah masuk. Kemudian yang kedua itu jerigen ukuran sekitar 10 liter. Ya, jadi alat yang diperlukan itu 1 ember yang besar berwarna hitam, dengan tujuan supaya tidak mudah sinar matahari itu masuk. Yang kedua itu jerigen ukuran 10 liter. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana cara pembuatannya. Nah, cara pembuatan adalah yang pertama, semua bahan yang tadi disebutkan itu secara berurutan itu dicampurkan dalam 1 wadah ember yang besar. Kemudian yang kedua adalah aduk semuanya itu sekitar 3 menit. Diaduk hingga nanti semua bahan itu bisa tercampur secara merata. Itu ya. Yang ketiga itu dari bahan-bahan yang tadi sudah dicampur secara merata itu dimasukkan ke dalam jerigen yang isi 10 liter tadi itu. Kemudian ditutup serapat mungkin. Nah,
Ketika sudah masuk di dalam jerigen, itu proses fermentasinya baru dimulai. Kemudian yang keempat nih, jerigen itu kemudian kita simpan di tempat yang sejuk itu selama sekitar 7 sampai 10 hari dengan kondisi yang sangat minim cahaya. Tidak perlu tidak kena cahaya ya. Nah, supaya proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan maksimal. Kelima, selama proses fermentasi berlangsung, jangan lupa untuk jerigen itu dibuka sekitar 2 hari sekali. Tujuannya adalah supaya gas atau uap yang ada di dalam jerigen itu keluar, saya meledak seperti itu. Setelah itu jangan lupa ditutup lagi dengan sangat rapat ya, biar nanti proses fermentasi itu bisa berjalan secara maksimal. Dan terakhir, ini di tahap ke-6 adalah sekitar hari ke-10 probiotik rabalnya itu siap diambil, kemudian bisa langsung kita gunakan. Nah, indikasinya keberhasilan probiotik rabal itu airnya itu berwarna kecoklatan, hampir seperti oli mesin yang sudah bekas, oli mesin bekas. Jadi kalau punya motor atau mobil itu oli mesin yang bekas itu hampir mirip seperti probiotik rabal. Seperti itu berarti sukses gitu ya. Nah, itu bisa langsung kita gunakan sebagai probiotik, antibiotik, kemudian bisa untuk campuran pakan dan lain-lain. Banyak gunanya ya. Nanti bisa teman-teman coba. Oke? Semoga bermanfaat. Salam pengusaha DW.